Berlatar belakang di kota London, seorang agen CIA federal bernama Brandon. Ia terlihat sedang mengintai seorang wakil kepala patroli perbatasan Amerika bernama Kusamono. Tak lama Brandon ditelepon oleh temannya yang bernama Zero, yang merupakan seorang anggota FBI. Zero meminta Brandon untuk terus mengawasi Kusamono karena ia dan anggotanya akan melakukan penggerbekan ke tempat bisnis seks perdagangan manusia yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Laura yang diisukan bekerjasama dengan Kusamono. Sin pun kemudian beralih ke tempat seks perdagangan manusia, di mana seorang pria bernama Simon. Ia terlihat menghampiri salah satu dagangannya yang bernama Mary Jane. Simon menyuruh Mary untuk segera pergi dan menghubungi nomornya saat ia telah aman. Saat Simon kembali masuk, Eric yang merupakan ketua dari kelompok itu, ia memberitahu semua anak buahnya jika sebentar lagi FBI akan menggerebek tempat tersebut. Sehingga Eric pun meminta anak buahnya untuk menghabisi semua barang bukti, yaitu para wanita yang menjadi dagangan mereka. Faktanya, Simon sengaja menyuruh Mary untuk pergi agar ia tidak menjadi korban. Pihak FBI yang baru saja sampai di lokasi, mereka pun harus menerima kenyataan jika mereka gagal dalam misi tersebut. Karena sesampainya di sana, pihak FBI tidak menemukan seorang saksi hidup karena semua wanita telah dihabisi oleh Eric. Alhasil, FBI pun sekarang tidak bisa mengusut lebih jauh lagi mengenai kasus seks perdagangan manusia yang diduga berkaitan dengan Kusamono. Zero kemudian menelepon Brandon dan bertanya apakah dia melihat Kusamono. Dan betapa terkejutnya Zero saat mendengar jawaban dari Brandon yang mengatakan bahwa dia tidak hanya melihat Kusamono, namun dia juga telah berhasil menangkapnya. Mendengar jawaban itu, Zero pun langsung pusing keliengan guys, karena seharusnya Brandon hanya mengawasi, bukan menangkap Kusamono. Tapi lagi dirinya tidak bisa menemukan saksi hidup untuk kasus itu, sehingga kini karirnya dan Brandon terancam karena telah menangkap wakil kepala patroli perbatasan Amerika tanpa adanya sebuah bukti. Esoknya di gedung kedutaan AS di London, Brandon didatangi oleh atasannya yang bernama Gabriel. Di sana Gabriel langsung menegur dan sekaligus sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Brandon yang bertindak gegabah dalam menangani sebuah kasus. Walaupun Brandon sempat melakukan pembelaan dengan mengatakan fakta-fakta yang ditemukan oleh Zero mengenai keterlibatan Kusamono dalam kasus seks perdagangan manusia, namun karena tidak adanya bukti yang kuat dan spesifik, Gabriel pun tidak mau mendengarnya dan tetap menyalahkan tindakan yang dilakukan oleh Brandon. Tak lama datanglah Kusamono, di mana ia meminta ketegasan Gabriel kepada anak buahnya yang telah melakukan penangkapan tanpa adanya surat izin dan barang bukti. Gabriel pun minta maaf atas kejadian yang telah terjadi dan ia berjanji jika ia akan menindak kejadian itu. Setelah Kusamono pergi, dengan berat hati, Gabriel pun meminta lencana milik Brandon. Dan kini, Brandon pun resmi dipecat dari Federal CIA dan resmi menjadi pengangguran sama seperti saya. Sin pun kemudian beralih kepada komplotan perdagangan seks manusia, di mana mereka terlihat sedang bercanda dan bermain suatu permainan. Namun di tengah keasikan itu, tiba-tiba Eric datang dan memarahi mereka semua karena ia mendapat kabar jika ada satu wanita yang masih selamat dan sekarang ia sedang berada di kantor polisi untuk menunggu dijemput oleh Zero. Alhasil, Eric pun meminta dua anak buahnya untuk segera pergi ke kantor polisi dan menghabisi wanita itu agar pihak FBI tidak bisa mengusut kasus ini. Sementara itu di kantor polisi, lihat Mary yang sedang menunggu jemputan dari Zero. Namun saat Mary telah bertemu dengan Zero, mereka tidak menyadari jika mereka telah diintai dan dibidik oleh seorang sniper yang merupakan anak buah dari Eric. Zero kemudian menunjukkan foto Kusamono kepada Mary dan bertanya apakah kamu pernah melihat orang ini. Mary pun mengangguk yang menandakan jika memang benar si Kusamono ini ternyata memang terlibat dalam kasus seks perdagangan manusia. Zero pun lalu mengajak Mary untuk segera pergi, namun ia dicegah oleh polisi yang sedang berjaga yang menanyakan mengenai profil Zero sebagai anggota FBI. Karena saat dicek oleh petugas, ternyata profil Zero sebagai anggota FBI telah dihapus oleh Kusamono.
Alhasil, Zero pun ditahan dan tidak boleh membawa Mary pergi hingga yang terjadi. Anak buah Eric berusaha membunuh Mary, namun untungnya tembakan itu meleset karena Mary menunduk untuk mengambil nomor Simon yang terjatuh. Zero yang menyadari jika Mary sedang diincar, ia pun segera mengajak Mary untuk pergi dari tempat itu karena Mary adalah satu-satunya saksi hidup yang bisa membantunya untuk membongkar kasus seks perdagangan manusia yang dijalankan oleh Kusamono. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di sebuah taman di London, Inggris, Brandon bertemu dan berdebat dengan Gabriel, di mana Brandon menanyakan kenapa Gabriel menutup mata atas kasus dari Kusamono. Gabriel pun menjawab jika ini bukan kasus pertamanya. Selama 38 tahun ia menjadi agen CIA, ia banyak sekali menemukan kasus oknum korup seperti ini. Meskipun ia mengetahui jika Kusamono menerima sogokan dari Laura, Gabriel lebih memilih untuk tutup mata. Karena jikapun ia bisa mengungkap kasus ini, Kusamono pasti akan lolos dari jeratan hukum karena ia memiliki backingan atau orang dalam di pemerintahan. Menurut pengalaman Gabriel, jika Brandon terus mengusut kasus ini, itu sama saja dengan ia membuang waktu dan tenaganya saja. Brandon yang mendengar jawaban dari Gabriel, ia pun sangat kecewa terhadap Gabriel dan memilih untuk pulang kembali ke Amerika. Scene pun kemudian beralih kepada dua anak buah Eric yang telah gagal menjalankan misinya. Di mana saat Eric mengetahui hal itu, ia pun langsung marah dan ngamuk-ngamuk gak karuan. Simon yang melihatnya, ia pun terlihat senang karena ia tahu jika Mary masih selamat. Namun hal itu membuat salah satu teman Simon curiga kepadanya. Karena kenapa Simon terlihat senang ketika mengetahui Mary masih selamat. Malamnya Brandon yang telah sampai di Amerika, ia menemui Zero dan Mary yang sedang bersembunyi di rumah mantan istri Zero. Mereka kemudian berbincang dan membahas mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Zero pun mengatakan jika mereka harus meminta bantuan kepada teman lama mereka yang merupakan agen rahasia asal Jepang bernama Cat. Alhasil, paginya mereka pun langsung berpencar untuk mencari Cat. Brandon yang masuk ke sebuah warung. Ia berusaha bertanya-tanya kepada semua pengunjung apakah mereka pernah melihat Cat dengan menunjukkan fotonya. Sayangnya semua usaha yang dilakukan oleh Brandon tidak menghasilkan apa-apa. Hingga ada seseorang lelaki yang meminta Brandon untuk mengikutinya jika ia ingin bertemu dengan Cat. Friends or something? Shut up. Down there. We never met. Sesampainya di sebuah lokasi, pria itu meninggalkan Brandon begitu saja. Brandon yang kebingungan, ia pun terus berjalan dan berusaha memanggil Cat hingga yang terjadi. Ya, Cat tiba-tiba datang dan langsung menyerang Brandon karena ia mengira Brandon sedang mengincar dirinya. Pertarungan itu terhenti ketika Mary dan Zero datang, di mana Zero menjelaskan jika maksud mereka menemuinya hanya untuk meminta bantuan. Cat pun kemudian membawa mereka pergi ke rumahnya dan memberikan kesempatan kepada Zero untuk menjelaskan apa yang ia inginkan. Zero pun menjelaskan jika ia membutuhkan bantuan dari Cat untuk membongkar kasus oknum pejabat korup. Pada awalnya Cat menolak, namun karena mendengar cerita sedih dari Mary saat ia diperbudak, akhirnya Cat pun sepakat dan membawa mereka ke rumah temannya yang bernama Peter yang merupakan seorang hacker. Ya, Peter adalah orang yang tadi telah menjebak Brandon. Nice to meet you. Sementara itu di tempat lain, Simon yang sedang bersama rekannya, ia terlihat menitipkan HP-nya kepada rekannya itu karena ia akan melakukan pekerjaan yang lain. Namun siapa sangka saat Simon telah pergi, Mary menelpon Simon. Rekan Simon yang mengangkat telepon itu. Kini ia pun mengetahui jika Simon adalah dalang di balik selamatnya satu wanita dalam pembantaian beberapa hari yang lalu.
Hello? Rekan Simon kemudian pergi menemui Eric dan memberitahu mengenai masalah tersebut. Alhasil, Eric pun langsung memaksa Simon untuk menghubungi Mary dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Eric. She will not think twice about filleting you two dipshits. Singkat cerita, malam pun tiba. Gabriel mendapat sebuah paket dari Kusamono yang berisikan berita dan bukti mengenai kematian Laura. Gabriel yang sadar jika Kusamono telah memalsukan kematian Laura, ia pun segera pergi menemui Kusamono. Saat bertemu dengan Kusamono, Gabriel mengatakan jika dulu ia diperintahkan oleh atasannya untuk tidak ikut campur dengan urusan orang lain alias menutup mata. Dan ia menuruti perintah itu selama 38 tahun hingga ia menjadi ketua CIA. Namun kini ia memiliki harapan baru pada sosok Brandon dan Zero yang tidak akan menutup mata dan akan menegakkan keadilan. Gabriel mengatakan kepada Kusamono jika Zero dan Brandon tidak akan berhenti untuk mengusut kasus Kusamono dan Laura hingga mereka ditangkap dan benar-benar diadili oleh hukum. Paginya, Eric dan anak buahnya, mereka terlihat telah sampai di TKP dan sedang mencari angle yang tepat untuk membunuh Mary. Namun sebelum itu, Eric lebih dulu membunuh Simon karena ia dianggap sebagai pengkhianat. Di sisi lain, Zero juga terlihat sedang menyusun rencana untuk pertemuan itu. Zero meminta Brandon untuk mengawasi Mary menggunakan sniper miliknya. Sementara dengan Cat, ia diperintahkan untuk menemani Mary dalam pertemuan itu. Saat Mary dan Cat telah sampai di TKP, mereka duduk dan menunggu Simon yang tanpa mereka ketahui telah meninggal. Eric sendiri yang melihat kedatangan Mary, ia pun meminta anak buahnya untuk segera bersiap menembak hingga yang terjadi. Ya, pertempuran di antara mereka pun tidak bisa dihindarkan. Brandon sendiri yang menyadari jika ada penembak jitu di atasnya. Ia pun minta Zero untuk mengurusnya. Namun dalam perjalanan, Zero malah tak sengaja bertemu dengan Eric hingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka. Hal itu juga dialami oleh Cat yang harus berhadapan dengan salah satu anak buah Eric. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk pergi menemui Peter dan memintanya untuk mencari informasi dari HP milik Eric yang diambil oleh Zero. Di mana dari HP itu, Peter menemukan informasi mengenai lokasi penyeludupan 12 wanita yang akan jadikan budak untuk bisnis perdagangan seks manusia milik Laura. Singkatnya, setelah mereka mendapatkan informasi itu, Brandon, Cat, dan Zero, mereka pun segera bersiap dan langsung menuju ke TKP. Sesampainya di TKP, Brandon dan Zero, mereka terlihat memantau komplotan itu dari kejauhan. Sementara dengan Cat, ia perlahan mulai menyusup dan mulai menghabisi komplotan itu satu persatu. Sementara itu di tempat lain, Gabriel pergi ke rumah Kusamono dan mencari bukti mengenai pemalsuan kematian Laura. Namun saat ia telah menemukan buktinya, Gabriel tiba-tiba ditodong oleh Kusamono hingga yang terjadi. Kembali ke TKP, Brandon yang teringat jika kelompok itu memiliki penembak jitu. Ia pun meminta Zero untuk mencarinya. Namun siapa sangka saat Zero sedang mencarinya, Brandon tiba-tiba mendapat serangan yang menyebabkan senjatanya terjatuh. Dalam kondisi seperti itu, Brandon pun minta Zero untuk mencari si sniper menggunakan senjata miliknya hingga yang terjadi. Setelah semua kejadian itu, Brandon ditelepon oleh Gabriel
yang mengabarkan jika ia telah berhasil menangkap Kusamono dan menemukan bukti pemalsuan kematian dari Laura. Ia juga mengatakan jika Laura sekarang berada di Amerika atas bantuan penyelundupan yang dilakukan oleh Kusamono. Brandon yang mendengarnya, ia pun tersadar jika dari 12 wanita yang diselundupkan, salah satunya adalah Laura. Saat Brandon dan Zero menemukan mobil ambulan yang dimaksud, mereka mendapati para petugas medis yang telah terbunuh. Mereka pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan pencarian Laura. Laura sendiri yang berusaha kabur dari tempat itu. Ia mendapatkan tumpangan dari seorang pengendara. Laura pun masuk dan berpura-pura menjelaskan kepada orang itu jika ia adalah korban kejahatan. Namun siapa sangka orang yang memberi tumpangan kepada Laura adalah Mary Jane, wanita yang menjadi korban perbudakan oleh Laura. Dan selanya, ya pasti kalian tahulah apa yang dilakukan oleh Mary Jane kepada Laura. Beberapa saat kemudian, Brandon, Kat, dan Zero mereka menemukan jasad Laura yang tergeletak di tengah jalan. Dari informasi yang mereka dapat dari Peter, jika Mary izin ke WC namun ia tak kunjung kembali, mereka bisa menyimpulkan jika Mary adalah orang yang telah membunuh Laura. Singkatnya, setelah terungkapnya kasus seks perdagangan manusia dan kasus pemalsuan kematian Laura, akhirnya Kusamono pun ditangkap dan diadili secara hukum. Bersamaan dengan berakhirnya kasus itu, Gabriel pun memutuskan untuk pensiun dari CIA dan membuat sebuah organisasi baru yang bernama Intelijen Global, di mana mereka akan beroperasi di luar pemerintah dengan tujuan untuk menumpas semua oknum korup dengan cara mereka sendiri. Dan film pun selesai. Bagaimana filmnya menurut kalian? Apakah film ini seru dan menghibur? Tuliskan komentar kalian mengenai film ini di kolom komentar ya guys. Mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.